Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasr al-Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-13 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke-14 masih dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, makalah yang ke-14, an Hatimil Asammi rahmatullahi alaih, dari Hatim Al-Asam, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada beliau. Hatim Al-Asam ini salah seorang sufi ya, yang hidup pada abad ketiga Hijriyah ya. Gelar Al-Asam itu artinya tuli. Jadi Hatim yang tuli, yang budek ya. Kayak bolot itu kira-kira ya. Tapi Hatim ini sebenarnya budek dalam arti yang sesungguhnya ya. Ya, budek karena apa namanya? Suatu ketika itu ingin menjaga kehormatan seseorang begitu, supaya tidak malu begitu. Lalu dia pura-pura budak gitu. Ya. Ini menarik ceritanya ini ya. Jadi dulu pernah udah saya sampaikan ini ceritanya ketika dulu cerita mengenai Hatim Al-Asam di makalah-makalah yang sebelumnya itu ya. Tapi tidak apa-apa, ini saya ceritakan ya kembali. Kenapa aku disebut sebagai Al-Asam itu ya. Jadi suatu ketika ada tamu begitu katakanlah ya,
yang datang kepada Hatim Al-Asham itu ya tamunya banyak tentu saja, tapi diantaranya ada seorang perempuan yang kemudian bertanya tentang sesuatu kepada Hatim ini ya. Waktu itu belum Al-Asham ya, masih Hatim aja itu namanya. Nah, didalahnya pas waktu bertanya itu, maaf ini ya ibu-ibu ya, jadi si wanita ini kentut ya. Buang angin ya. Nah, orang yang lain tahu itu kalau si wanita ini buang angin gitu, dan yang lain itu ya merasa terganggu ya dengan suara angin, buang anginnya itu ya. Tapi Hatim itu apa namanya? Dia berpura-pura, maaf tadi saya tidak mendengar pertanyaanmu. Bukan tidak mendengar ketutmu, bukan ya. Maaf tadi saya tidak mendengar pertanyaanmu. Tolong diulangi lagi begitu. Nah, lalu kemudian si wanita ini kan merasa, oh alhamdulillah ternyata Hatim nggak dengar. Berarti dia juga nggak dengar apa yang bunyi dari saya begitu ya. Ya begitu. Lalu kemudian ya sejak saat itu kemudian Hatim ini diberi julukan Al-Asham ini ya, orang yang tuli ini ya. Padahal tulinya itu tuli hanya dalam rangka untuk menjaga apa namanya tadi kehormatan seseorang supaya tidak dipermalukan di depan umum tadi itu. Masya Allah ya. Dan itu menurut riwayat katanya Hatim itu sampai menjaga itu sampai 15 tahun itu katanya, sampai dengan wanita itu wafat. Ya Allah, ini luar biasa ya. Jadi ya kalau kita kadang-kadang kalau ada begitu arti sorai ya toh malah itu arti digoleki sapa iki sing apa jenenge buang angin ya begitu ya. Nah, ini menarik ini ceritanya Hatim ya. Baik ya. Jadi ini Hatim Al-Asham ya. Annahu qala, sesungguhnya Hatim ini dawuh ya, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun. Barang siapa yang mendaku atau mengklaim ya dengan 4 hal, tetapi kok kemudian tanpa ada 4 hal yang lain sebagai bukti ya, maka pengakuannya itu harus dianggap sebagai dusta atau bohong. Apa saja itu? Yang 4 ya. Manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun atau kidhbun. Manidda'a, barang siapa yang mengaku hubballahi, cinta Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala, tetapi tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan Allah, fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya bahwa dia mengakui cinta kepada Allah itu bohong gitu. Ya. Lalu waman da'a hubban nabi alaihi salatu wassalam wa kariyal fuqara'a wal masakina fada'wahu kadhibun. Yang kedua, barang siapa yang mengaku mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kok dia tidak mencintai fakir miskin, atau dia sebaliknya ya membenci fakir miskin, maka pengakuannya itu juga bohong ya. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku senang dengan surga tetapi kok tidak bersedekah, itu juga
pengakuannya bohong. Wa man idda'a khaufan nari wa lam yuntaha 'anil dhunubi fa da'wahu kadhibun. Dan barang siapa yang mengaku takut dengan neraka tapi kok kemudian tidak berhenti dari berbuat dosa, maka pengakuannya juga bohong, ya. Jadi ada 4 hal, ya. Nah, mari sekarang kita kaji lebih lanjut, ya, apa yang dinyatakan oleh Hatim Al-Asam tadi itu dengan mengkaji syarah dari Imam Nawawi. Tadi itu baru matannya, matan itu makalah pokoknya begitu, ya. Nah, kemudian Imam Nawawi memberikan syarah di dalam kitab ini, kitab Nasyahul Ibad ini. Baik, langsung kita bacakan ini syarahnya, ya. Manidda'a arba'atan minas sifati, ya. Jadi barang siapa yang mengaku memiliki 4 hal, ya, atau mengaku 4 hal minas sifati, dari beberapa sifat, ya. Bila arba'atin, ya, tanpa ada 4 yang lain tentu saja, minal adillati, yang merupakan bukti, ya. Jadi kalau ada orang menyatakan sesuatu kok kemudian tidak disertai dengan bukti tentang sesuatu itu, ya, itu kira-kira begitu. Nah, ini ada 4, ya, 4 hal, ya. Fada'wahu kadhibatun, maka pengakuannya itu, ya, pengakuan yang tidak ada buktinya itu dianggap sebagai kebohongan, ya. Fala tebal, maka tidak diterima itu pengakuannya itu, ya anggap saja tidak ada itu pengakuan itu, ya, omong kosong berarti, ya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ahli syair, ya, min bahril khafif, dari bahar khafif, ya. Bahar khafif ini kemarin baru saja kita bahas karena juga ada kebetulan syair yang baharnya sama bahar khafif, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ya, jadi syair-syair dalam bahasa Arab itu disusun dengan wazan tertentu, dengan bahar tertentu, dengan timbangan tertentu, dengan pola tertentu, ya. Nah, diantaranya bahar khafif ini. Bahar khafif ini wazannya atau timbangannya itu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, ya. Ya. Ini kalau dilakukan itu bisa dilakukan dengan tembang gundul-gundul pacul dalam bahasa Jawa itu, ya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, ya begitu, ya, begitu, ya. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, ya. Kadang-kadang kan begitu syair-syair itu kan, misalnya sholawatan itu kan sok dilanjutkan lagi dangdut, ya, bisa saja ngomong. Kalau pas polanya pas, ya bisa saja, ya, begitu. Ya. Ya. Intakun farisan fakun ka'aliyin au takun sya'iran fakun kabnihani. Kullu man yudda'i bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihan, ya. Nah, ini kalau dilakukan, ya, tadi itu kalau pakai lagu dulu aja tuh kira-kira, ya, intakun farisan fakun ka'aliyin au takun sya'iran fakun kabnihani. Kullu man yudda'i bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihani, ya, begitu kira-kira, ya.
Ya, intakun farisan, kalau engkau itu adalah seorang penunggang kuda, ya. Penunggang kuda di sini konotasinya penunggang kuda dalam kondisi perang itu, ya. Bukan sekedar penunggang kuda yang sekedar nunggang, ya. Fakun ka'aliyin, ya. Kalau kamu itu memang kok menyatakan diri sebagai seorang penunggang kuda, ya jadilah kalian seperti Ali bin Abi Thalib. Itu kan jago itu, ya, dalam hal menunggang kuda, dalam hal peperangan ketika menunggang kuda itu jago sekali Ali, ya. Au takun syairan fakun kabni Hani, kalau engkau adalah seorang penyair, ya jadilah seperti Ibnu Hani. Ibnu Hani itu salah seorang penyair terkenal zaman Islam berkembang di Andalusia, ya. Itu dikenal itu, ya, nama ini, ya. Nah ini yang paling penting, ini yang berikutnya ini. Kullu man yudda'i bima laysa fihi, barang siapa yang mengaku dengan hal yang sesungguhnya tidak ada pada dirinya tentang apa yang diakui tadi itu, ya, kadzabatuhu syawahidul imtihani, maka apa namanya, ya, saksi-saksi ujian gitu, ya, ya, itu nanti akan mendustakan apa yang diakui itu, apa yang diomongkan sebagai pengakuannya itu, kira-kira begitu. Ya saya kira kita semua paham lah, ya, bahwa yang namanya semua pengakuan, ya, apalagi kalau pengakuan itu pengakuan yang sampai pada level apa namanya di pengadilan, ya, mengklaim, ya, ini hak saya atau ini hak siapa begitu, ya pasti harus mendatangkan bukti-bukti, ya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang bisa diajukan, ya pengakuannya ya dianggap palsu, dianggap bohong, ya, sehingga kemudian tidak dianggap apa-apa oleh pihak lain, ya. Jadi saya kira ini hal yang sangat kita pahami semua lah, ya. Jadi orang itu tidak boleh hanya sekedar mengaku-ngaku, itu tidak boleh, ya. Tiba-tiba kok ini mobilku, ini rumahku, ini istriku, ya repot kalau begitulah. Kalau mobilmu ini mana apa jenisnya, kayak apa istilahnya, STNK nih, ya. Nah ini rumahmu mana sertifikatnya, ya. Ini istriku mana kartu nikahnya, kan begitu kira-kira, ya. Itu harus ada buktinya, ya, ada buktinya, ya, bahwa nanti kemudian apakah bukti itu asli atau palsu, lah itu persoalan lain, itu nanti jadi harus ada penyidikan tersendiri, ya. Sudah tidak usah ke situ-situ, nanti tidak jadi masalah, ya. Udah, ya, intinya pokoknya kalau orang mengaku-ngaku harus bisa membuktikan tentang pengakuannya itu, ya. Jangan hanya mengaku-ngaku toh, ya. Ya, mengaku cinta, ya harus ada buktinya, ya toh. Ya tidak hanya ngaku-ngaku toh, aku cinta padamu tapi tidak ada bukti, lah yang dicintai ora percaya toh, ya, ora ada buktine toh. Nah kalau ada buktinya baru percaya, kan begitu kan, ya, kan begitu, ya. Nah begitu. Jadi jelas ini, ya, jadi bahwa apa namanya, orang kalau mengaku-ngaku tentang sesuatu apapun itu kok kemudian tidak membawa bukti, ya maka pengakuannya dianggap dusta, omong kosong, ya, berbohong. Nah poin yang pertama, ya, manidda'a hubballahi, barang siapa yang mengaku mencintai Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala, dan kemudian dia tidak berhenti dari yang diharamkan Allah, fada'wahu kadzibun,
maka pengakuannya itu bohong. Ya. Oh, cinta Allah kok yang haram-haram diterjang, ya, dan tidak pernah berhenti dari yang haram. Oh, sudah itu jelas omong kosong itu. Ya. Pengakuannya bohong. Kalau dia kok betul-betul mengaku cinta kepada Allah, pasti dia kemudian akan berhenti dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi memberikan syarah cukup singkat, li jara'atihi ala qurbi himahu ta'ala. Ya, orang itu kan kalau mengerjakan yang haram, ya, itu kan berarti berani dekat-dekat dengan apa yang sudah menjadi himatullah itu, ya larangan Allah itu, larangan Allah. Ya, jadi hima itu kan semacam kayak pembatas, ya, batas yang boleh dimasuki dan tidak itu. Ya. Nah, sehingga ilah yang tidak boleh itu yang diharamkan Allah. Kata-kata himallah itu seperti yang ada di dalam itu hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Kalau tidak salah hadis yang ke-6 itu, ya. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, ya. Dan di antara yang halal dan yang jelas itu, yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang mutasyabihat itu, yang tidak begitu jelas itu, yang samar itu. Nah, Kanjeng Nabi menyatakan yang samar itu saja itu pun sekalipun kalau bisa jangan sampai diterjang. Sebab khawatir, ya, kalau kita menerjang yang syubhat itu khawatir kalau kita jatuh kepada yang haram. Ya. Makanya para orang-orang yang kemudian disebut sebagai punya sifat wiroi itu tadi itu, apalagi yang haram, yang syubhat aja dihindari. Syubhat itu yang tidak begitu jelas, ya. Jadi sekali lagi, ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi ada yang di tengah-tengahnya antara halal dan haram itu yang disebut dengan hal yang syubhat itu, yang meragukan, yang samar-samar itu. Ya. Nah, orang yang wiroi itu orang yang di samping melihat yang haram juga yang syubhat itu, yang belum jelas itu, ya, yang tidak jelas itu. Nah, daripada nanti jatuh ke yang haram, lebih baik dihindari saja, ya. Oleh karena itu Kanjeng Nabi secara umum juga menyatakan pada kita, kalau kita menghadapi hal yang ragu-ragu, itu tinggal aja yang ragu-ragu itu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya. Jadi tinggalkan hal yang meragukan kepada hal yang sudah jelas, ya, begitu. Atau mau yang syubhat itu juga ditinggalkan saja, ya. Lah, dalam penjelasan hadis itu Rasulullah kemudian menyinggung itu hima itu ya batas larangan itu tadi itu, ya. Kata Nabi, inna lil malik hima, ya. Jadi seorang raja itu pasti memiliki aturan-aturan, batas-batas yang tidak boleh dilanggar, ya. Ya. Wahimallahu maharimuh, ya. Dan apa yang menjadi himallah atau larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan, gitu. Ya, jadi orang itu kalau berani melanggar yang haram itu berarti emang yaitu nekat itu, karena apa yang sudah menjadi larangan Allah yang tidak boleh dilanggar kok dilanggar, ya. Nah, oleh karena itu kalau sampai ada orang kok melanggar larangan Allah, ya, yang diharapkan Allah, kok mengaku tadi mencintai Allah, itu bohong, itu dusta, itu cintanya itu, ya, menurut Hatim Al-Asam ini, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya sudah berkali-kali menyampaikan, ya, bahwa agama itu kan sesungguhnya secara garis besar itu intinya itu dua, ya, ya, yaitu perintah dan larangan, ya. Yang perintah itu
hendaknya dilakukan, ya, dan yang larangan itu hendaknya dijauhi, ya. Nah, kalau kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah itu, ya. Makanya para khatib itu kan sudah berkali-kali ya dalam setiap khutbahnya itu selalu mengatakan, mari kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang bertakwa itulah orang yang betul-betul mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah, ya. Nah, kalau orang kok mengaku cinta Allah kok lalu kemudian melanggar yang haram, ya otomatis ya tadi itu, ya, pengakuannya tidak bisa diterima oleh siapapun, ya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari lah, ya. Kalau seseorang itu mencintai orang lain, ya nuwun sewu ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya kira kita ingatlah zaman dulu masih muda itu, ya, kalau kita mencintai seseorang itu kan ya tadi itu apa yang diperintahkan yang kita cintai, yang dikehendaki yang kita cintai, yang disenangi yang kita cintai pasti kita lakukan. Dan sebaliknya kalau terkait dengan apa yang dilarang oleh orang yang kita cintai, ya, yang tidak disenangi, ya, yang dibenci pasti kita tinggalkan itu, ya. Yang kita cintai itu kok senengannya misalnya pisang gitu, ya mesti awake dhewe ketemu ya nggawa pisang kira-kira kan ngono to, kira-kira wae, kira-kira gampangane ngono, gampangane, ya. Kalau senengannya coklat ya gawake coklat, ya gitu ya toh. Ngono Mas Guna. Lho Mas Guna ngerti ya, masa sing liya ora ngerti ya toh. Mas Guna ngerti ya Mas ya. Ya jadi begitu. Lah sebaliknya hal-hal yang tidak disukai pasti dihindari. Ya. Coba misalnya kalau yang kita cintai ini loh ya, pas lagi pacaran loh ya, nek sing dicintai tenan, nek sudah di istri kadang-kadang sok dilanggar. Nek sudah di istri itu kadang-kadang wis ora berlaku meneh itu. Tapi nek isih pendekatan, ya. Isih lagi seneng, lagi pendekatan, ya. Lagi PDKT, ya. Wah, misalnya yang didekati kok tidak suka kalau kita merokok misalnya. Kira-kira berhenti merokok enggak itu? Berhenti itu enggak mungkin. Oh, jelas-jelas merokok kok usah merokok, pasti mesti itu. Nah, misalnya begitu. Ya. Tidak suka apa misalnya komisen misalnya, maaf ini tidak misalnya saja, wah sesok meneh teko mesti komisen dicukur mesti, ya. Wah, mesti begitu kira-kira itu, kira-kira itu baru yang tidak disenangi, apalagi yang betul-betul dibenci dan diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh, betul, ya. Lah mencintai kok ora gelem nuruti sing diminta yang dicintai, ya rak dianggap kan begitu, udah bohong omongannya. Apa meneh kok sekedar meninggalkan rokok, apa meneh kok sekedar memotong kumis, apa meneh kok sekedar apa, wong kadang-kadang diperintahkan secara masuk akal loh, ya tetap dijalani itu kalau betul-betul cinta. Lah ini cinta kepada Allah itu cinta yang memang tertinggi derajatnya, tertinggi nilainya. Nah, ya mestinya ya kalau orang itu betul-betul mencintai pada Allah, ketika Allah melarang kita misalnya untuk jangan mencuri, ya kita tidak mencuri. Jangan minum, kita tidak minum. Jangan berzina, kita tidak berzina. Dan semua larangan-larangan Allah itu kalau kita betul-betul mencintai Allah, ya sedapat mungkin kita hindari larangan-larangan Allah itu, ya. Baru kalau kita itu betul-betul bisa
menjauhi larangan-larangan Allah itu, berhenti dari larangan Allah itu, kita layak kemudian dianggap sebagai betul-betul mencintai Allah. Tapi kalau cinta kepada Allah sing haram-haram tetap dilakoni, wah omong kosong, ya berdusta. Dan yang terkait dengan apa yang diharamkan Allah ini sifatnya memang mutlak untuk dihindari. Nah ini perbedaannya ya. Jadi kalau dalam hal melaksanakan kebaikan itu perintahnya fattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi bertakwalah kalian kepada Allah semampu kamu. Tapi kalau dalam hal meninggalkan larangan itu tidak boleh pilih-pilih itu. Ya, semua harus ditinggalkan, mutlak sifatnya. Orang iso kemudian ya Allah, kula gelem mlebu Islam, kula nggih seneng mlebu Islam ning nyuwun tulung siji mawon sing aku ora iso ninggalke. Aku durung iso ninggalke judi misalnya, atau minum, atau apa misalnya itu, ya. Nggak bisa itu, total. Ya. Kalau dalam hal meninggalkan yang haram itu sifatnya total, tidak bisa pilih-pilih, tidak bisa setengah-setengah. Tapi kalau mengerjakan yang diperintahkan itu masih menurut kadar kemampuan kita. Ya. Diperintahkan haji, wong nyatanya tidak mampu, tidak pergi haji, tidak apa-apa. Diperintahkan zakat, wong nyatanya tidak mampu zakat, ya ora apa-apa. Kan begitu kan. Tapi kalau meninggalkan larangan itu tidak ada yang dianggap tidak mampu, tidak ada. Semuanya harus mampu semuanya. Ya. Ya. Begitu. Sehingga makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya. Jagalah yang haram itu, ya. Jangan lakukan yang haram itu. Niscaya kamu kalau sudah bisa menjaga dari yang haram itu, kamu akan menjadi orang yang paling abid, paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang dengan meninggalkan haram itu sudah separuh dari ibadah sudah di tangan. Dan tinggal yang separuh berikutnya yang mengerjakan yang baik itu tinggal kemudian menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Ya, sehingga demikian ya Bapak dan Ibu-ibu, kedudukan menjauhi yang haram itu sangat penting di dalam ajaran Islam, dan itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini semua oleh Allah dinilai, dicatat sebagai orang yang betul-betul mencintainya, ya. Dan mudah-mudahan kita nanti di hadapan Allah juga bisa menunjukkan bukti bahwa kita betul-betul mencintai Allah karena kita sudah berusaha dengan setenaga untuk meninggalkan yang haram. Ya bahwa ewadine suatu ketika kita itu kok sok melanggar, yaitu wajarlah, namanya aja manusia. Tapi insya Allah Allah masih memberikan kesempatan untuk istighfar, ya, untuk mohon ampun atas kesalahan itu, ya. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.